Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim wa ba'du kita masuk ke pembahasan hadis yang kedua ya, masih di kitab Arba'in Nawawi syarah Imam Ibnu Daqiq Al-Id ya. Al-hadis tsani ini ialah hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Aidon juga. Artinya kenapa di sini ada kata aidon? Karena hadis pertama juga dari Sayyidina Umar ya. Qala berkata siapa Sayyidina Umar bainama nahnu julusun. Bainama ketika nahnu adapun kami julusun ialah dalam posisi duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di samping Rasulullah zata yaumin di satu hari itola'a ketika itu tolat muncul alaina di hadapan kita rajulun seseorang syadidu bayadis siyabi seseorang tersebut memakai pakaian yang sangat putih ya syadidus sawadis sya'ri juga rambutnya berwarna hitam sekali. La yuro yang tidak dilihat atau yang tidak terlihat alihi atas rajul tersebut asarus safari apa bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu dan tidak mengenalihu kepada orang tersebut minna dari kita. Ya maksudnya Sayyidina Umar dan sahabat yang lain. Ahadun siapapun. Jadi ketika Sayyidina Umar sama sahabat yang lain berkumpul ya, kemudian duduk di samping Rasul, tiba-tiba ada orang datang. Orang yang pakainya putih banget, terus apa namanya, rambutnya hitam banget. Tapi anehnya di sahabat itu nggak ada yang kenal, ya, nggak ada yang kenal. Ya apa nih orang? Sayyidina Umar, sahabat yang ini nggak ada yang kenal. Tapi anehnya, walaupun sahabat itu nggak ada yang kenal, tapi nggak ada bekas-bekas dia di perjalanan jauh gitu ya. Maksudnya kalau orang deket kan pasti sahabat yang lain tahu seorangnya, sosoknya. Ini kan nggak ada yang tahu. Berarti kan dianggap sebagai orang yang datang dari jauh. Tapi anehnya, walaupun kalau dia datang dari jauh, tapi nggak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Kalau dulu kan zaman itu pasti minimal ya kucal gitu ya, terus berkeringat atau penuh debu, ya karena padang pasir ya, atau mukanya lusuh gitu, kecapean mukanya atau apa tuh. Nggak ada tanda-tanda dia habis perjalanan itu nggak ada. Ya seger aja, putih, bersih, hitam rambutnya, rapih gitu. Aneh kan? Ya sampai jadi aneh. Hatta jalasa sehingga duduk siapa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada kemudian menyambungkan ya atau merapatkan ya siapa rajul tersebut rukbataihi kepada dua lututnya ila rukbataihi kepada lututnya Nabi. Jadi lututnya di orang tersebut, laki-laki tersebut ditempelin ke lututnya Nabi. Wa wada'a kafaihi dan kemudian menempatkan atau meletakkan siapa rajul kafaihi dua telapak tangannya rajul ala fakhidaihi di atas dua pahanya Nabi. Jadi lutut ditempelin, telapak tangan ditaruh di paha Nabi. Plek gini. Waqala dan kemudian si rajul itu berkata, "Ya Muhammad wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islami, akhbirni beritahu saya, khabari saya anil Islami tentang Islam." Faqala kemudian Nabi bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda ya,
Al-Islamu adapun Islam anta syahada ilah kamu bersaksi anna la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadan dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah ialah utusan Allah. Wa tuqima dan kamu mendirikan as-salata kepada salat wa tu'tiya dan kamu menunaikan az-zakat kepada zakat wa tasuma dan kamu berpuasa Ramadan di bulan Ramadan wa tahujja dan kamu dan kamu berhaji al-baita kepada Baitul Haram ini istata'ta jikalau kamu mampu ilahi kepada Baitul Haram sabilan apanya perjalanannya bekalnya. Qala berkata siapa rajul sadaqta kamu benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu maka kami merasa heran lahu kepada orang tersebut yas'aluhu wa yusaqdiquhu bertanya kepada Nabi ya orang tersebut ya yusaqdiquhu dan kemudian orang tersebut membenarkan kepada Nabi. Aneh. Sahabat kok aneh nih ya. Nanya tapi bisa membenarkan ya. Kalau sahabat nanya Nabi, Nabi yang membenarkan. Ini aneh. Dia nanya ke Nabi, Nabi jawab tapi dia yang membenarkan. Berarti kan ini orang bukan orang sembarangan gitu. Qala orang tersebut berkata lagi, fa akhbirni 'anil imani, maka kabarkanlah olehmu kepadaku wahai Nabi, kabarkanlah kepadaku wahai Nabi, 'anil imani tentang iman. Qala berkata siapa Nabi antuk mina kamu seharusnya beriman ya billah kepada Allah wa malaikatihi dan malaikat Allah kutubihi kitab-kitabnya Allah wa rusul dan rasul-rasulnya Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa tu'mina dan kamu juga beriman mengimani bil qadari dengan kepastian dan ketentuan Allah qadar khairihi wa syarrihi khairihi baiknya qadar syarrihi dan jeleknya qadar. Qala berkata siapa rajul sadaqta betul kamu Muhammad. Qala berkata lagi siapa rajul fa akhbirni kemudian kabarkan juga beritahu saya juga anil ihsani tentang ihsan. Qala berkata siapa Nabi anta buddha kamu harus menyembah Allah kepada Allah ka'annaka seolah-olah kamu tarahu melihat siapa kamu kepada Allah. Fa illam takun tarahu jadi kalau kamu tidak tarahu melihat siapa kamu kepada Allah fa innahu maka sungguhnya Allah ya roka ialah melihat siapa Allah kepadamu. Qala berkata siapa orang tersebut fa akhbirni kemudian kabarkanlah beritahulah untukku kepadaku ya ini as-saati tentang hari kiamat. Qala berkata siapa Nabi mal mas'ulu tidakkah yang ditanya anha dari tentang kiamat tersebut bi alama lebih mengetahui minas sa'il dari yang bertanya. Artinya ketika Nabi ditanya tentang kiamat yang bertanya yang ditanya waktu Nabi tidak lebih tahu daripada yang menanya. Artinya yang bertanya lebih tahu dari Nabi ya tentang kiamat karena Jibril kan utusan Allah ya. Jadi Jibril lebih tahu tentang kiamat daripada Nabi. Qala berkata, "Fa akhbirni." Kemudian oke lah kalau kamu nggak tahu kapan kiamat, fa akhbirni ya. Fa akhbirni kemudian kabarkanlah kepadaku an amaratiha tentang tanda-tandanya kiamat. Qala berkata siapa Rasul antalida akan melahirkan alamatu siapa budak perempuan robbataha kepada majikannya. Ini kinayah ya. Seorang budak melahirkan majikannya. Seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Artinya nanti di akhir zaman orang tua dijadikan budak ya sama anaknya. Itu seolah-olah yang melahirkannya itu dijadikan budak sama
anaknya. Ini kiasan ya. Budak perempuan melahirkan majikannya. Ini kata-kata kiasan. Maksudnya nanti di akhir zaman anak-anak tuh banyak yang durhaka ya kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya seolah-olah ya orang tuanya itu jadikan budak ya, oleh anak-anaknya seperti itu. Wa antarul hufata, dan kemudian juga ciri yang lain, kamu akan melihat al hufata kepada orang yang nyeker, tidak beralas kaki, al urata yang tidak berpakaian lengkap, artinya bertelanjang dada ya, al-alata yang miskin, li'a asyai yang dia juga memelihara atau menggembala kambing, ya tatawaluna mereka berlomba-lomba meninggikan fil bunyani di dalam bangunan. Jadi orang Arab ya yang dulunya miskin, tukang gembala kambing yang pakai baju aja nggak sempurna, artinya bagian atasnya nggak dipakai baju, terus juga nyeker nggak pakai alas kaki, tiba-tiba mereka jadi kaya, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi ya, membangun pencakar langit. Nah, ini terjadi di Arab. Orang Arab dulu kan, pedalaman orang Arab Baduy kan dulu kan miskin-miskin, gembala kambing, gembala unta, miskin-miskin, tiba-tiba tas karena ada cadangan minyak, industri lah, revolusi industri, butuh itu, ya sudah, jadilah mereka kaya raya mendadak. Kemudian itu bangunlah bangunan-bangunan tinggi, Burj Khalifa, terus apalagi nanti di Dubai, di mana-mana itu, di Mekah terutama ya, udah tower tinggi-tinggi itu udah dibangun, lomba-lomba. Belum di Kuwait, belum di mana-mana, di Qatar belum lomba mau tinggi-tinggian gedung pencakar langit. Nah, tanda-tanda ini udah yang apa yang dikatakan Mas itu udah kelihatan di masa sekarang. Makanya disebut zaman akhir sekarang. Sumantolo kemudian roju tersebut pergi, falabis tu malian. Habis itu kemudian saya terdiam, saya diam, malian halnya dalam keadaan bingung ya. Sumakola kemudian berkata siapa Nabi, ya Umar, wahai Umar, atadri manisa ilu. Atadri apakah mengerti manisa ilu? Siapa orang yang bertanya tadi? Kultu. Kemudian sahabat Umar berkata, Allahu wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, berkata siapa Nabi Muhammad, fa innahu maksudnya orang tersebut Jibrilu, ialah malaikat Jibril. Atakum yang datang kepada kamu, yu'alimukum mengajari kamu dinakum tentang agama kamu sekalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini mencakup keseluruhan agama Islam ya. Pertama ditanyai sama Jibril tentang agama rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Terus rukun iman, tanya apa ada iman kepada Allah, Rasulullah, malaikat Allah, kita kepada Allah, hari akhir, qada qadar, baik jeleknya itu semua dari Allah. Yang ketiga ditanya tentang ihsan. Ihsan itu apa? Ya, apabila kamu sholat ya, maka kamu yakini seolah-olah kamu melihat Allah, sehingga kamu bisa konsentrasi, bisa khusyuk ya. Kalaupun kamu tidak merasakan itu, kamu pastikan bahwa Allah bisa selalu melihat kamu. Artinya kamu tidak pernah lepas dari pantauan Allah.
Itu namanya ihsan. Kemudian ditanya juga tentang hari kiamat. Kapan kiamat Muhammad? Kata Jibril ya. Nggak tahu saya Jibril. Antum yang lebih tahu daripada saya. Gitu. Bahasa kitanya itu. Oke, kalau mau nggak tahu ya ada minimal lah. Kasih tahu ciri-cirinya ya. Nah, ciri-cirinya ya yang pertama. Nanti di akhir zaman, orang tua dijadikan budak ya. Sama anaknya. Itu seolah-olah yang melahirkannya itu dijadikan budak sama anaknya. Ini kiasan ya. Budak perempuan melahirkan majikannya. Ini kata-kata kiasan. Maksudnya nanti di akhir zaman orang tua anak-anak tuh banyak yang durhaka ya kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya seolah-olah ya orang tuanya itu jadikan budak ya, oleh anak-anaknya seperti itu. Yang kedua, ya orang Arab yang tadinya miskin, nyeker, berpakaian juga setengah, artinya dadanya nggak terbuka gitu. Tukang gembala kambing tiba-tiba jadi kaya, terus mereka berlomba-lomba membuat gedung pencakar langit gitu. Itu dua cirinya yang sekarang pun sudah terlihat jelas ya di masa kita. Nah, keheranan yang terjadi ketika ada seorang laki-laki datang ke Nabi terus menanyakan 3 hal tersebut plus hari kiamat. Sahabat tuh gak ada yang tahu ini siapa, kok tiba-tiba nanya. Dan nanya, Nabi jawab, dibenerin lagi. Berarti kan bukan orang sembarangan. Nabi setelah dia pergi, sahabat Umar bingung. Siapa Nabi? Siapa ini orangnya? Kemudian Nabi ngomong ke Sayyidina Umar, wahai Umar, paham gak kamu siapa tadi yang ngomong itu? Yang nanya-nanya ke saya itu. Gak paham ya Allah. Ya, gak paham ya Rasul. Itu namanya malaikat Jibril ya. Itu malaikat Jibril datang ke kamu, mengajari kamu tentang agama kamu. Jadi apa yang disampaikan oleh Jibril sini adalah pokok-pokok agama Islam ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadza hadisun azimun. Hadapun hadis ini hadisun azimun ialah hadis yang besar sekali pengaruhnya ya. Qad istamala ya, sungguh mencakup apa hadis ini ala jami'i wazaifil amali zahirati wal batinati, terhadap keseluruhan tugas amal-amal zahir dan batin. Iya. Amal-amal zahir itu kan kayak sholat, puasa gitu kan. Haji itu kan amal-amal zahir ya. Amal batin seperti apa? Ya, keimanan itu amal batin ya. Ihsan itu amal batin. Kalau kita sholat, gerakan, ucapan, rukun itu kan zahir kelihatan pergerakan. Tapi batin kita, khusyuk kita ini itu kan berkaitan dengan ihsan. Khusyuk nggak kita? Nah, antara gerakan sholat secara fikih, keabsahan segala macam, keabsahan sholat, syarat segala macam, syarat rukun, itu kan kelihatan ya. Dan juga kekhusyuan kita, itu kan khusyuk kan nggak kelihatan. Itu kan amal batin. Nah, antara amal dohir dengan amal batin ini dicakup sama hadis ini. Kan luar biasa jadi ya. Wa ulumu syariati kulluha, wa ulumu syariati dan adapun ilmu-ilmu syariat, wawunya wawu istinaf ya. Dan ulumu syariah, ilmu-ilmu syariat kulluha semuanya, ilmu syariat ini rajatun ialah kembali ilahi kepada hadis tersebut. Jadi hadis ini mencakup seluruh ilmu-ilmu syariat. Wa mutsya'abatun, wa mutasya'abatun, tafa'ala ya, tasya'abe, tasya'bu, tasya'uban, wa mutasya'abatun yang merupakan cabang ya, dan bercabang ya, wa mutasya'abatun dan merupakan cabang minhu dari hadis tersebut. Jadi
seluruh ilmu syariat dan cabang-cabangnya itu tercover ya, tercakup oleh hadis ini. 5 karena sesuatu. Tadamanahu yang mencakup apa hadis ini hu kepada emak. Nyatanya min jam'ihi dari cakupannya ya atau kumpulannya hadis ini ilmas sunnati ya kepada ilmu-ilmu sunnah. Bahwa maka adapun hadis tersebut kalau ummi li sunnati sebagai ibu li sunnati untuk sunnah, untuk hadis. Jadi ummul hadis ini hadis ini. Jadi semua hadis itu tercakup sama hadis ini. Makanya disebut ummus sunnah. Saking agungnya hadis ini, semua hadis itu tercover sama hadis ini. Kamu sumiat sebagaimana dinamai Al-Fatihah itu apa? Surat Fatihah Ummul Qur'ani kepada Ummul Qur'an. Jadi sebagaimana Fatihah disebut Ummul Qur'an. Nah, semua Qur'an itu kan tercakup dalam Fatihah. Makanya Fatihah disebut Ummul Qur'an. Sama hadis ini, seluruh hadis Nabi tercakup di hadis ini. Makanya disebut hadis ini sebagai ummus sunnah. 5 karena sesuatu ya. Tadamanathu yang mencakup apa Fatihah ini hu kepada emak min jam'iha ya. Nyatanya karena cakupannya Fatihah ini ma'ani Al-Qur'an kepada makna-makna Quran. Jadi karena Fatihah itu mencakup seluruh aspek dan makna yang ada di dalam Quran, maka disebut umul Quran. Dan hadis ini juga sama, karena hadisnya mencakup seluruh aspek atau seluruh makna-makna hadis yang tersebar yang itu banyak itu. Dicakup sama ini, sama hadis ini, maka disebut umul sunnah. Fihi dan juga di dalam hadis ini dalilun adapun petunjuk ya. Ala tahsinis thiyabi, petunjuk apa? Petunjuk untuk berpakaian secara bagus ya. Wal hayati dan bersikap ya. Wal nazafati dan juga posisi dalam keadaan bersih-bersih ya. Dalam keadaan bersih inda dukhuli ketika masuk, ketika bertemu ya. Alal ulama kepada ulama wal fudhalai dan orang penting, orang utama, orang-orang penting, orang muluki dan para pejabat atau raja. Jadi Jibril juga ngajarin nih adab ketika ketemu ulama, ketika ketemu orang-orang penting, ketemu raja, pakaiannya harus bersih lah, harus bagus minimal, harus bagus, bersih, sikapnya sopan, adabnya dijaga, tuh pentingnya. Jibril ngajarin seperti itu. Fa inna Jibrilah, karena sungguh Jibril datang siapa Jibril mualiman hale sebagai guru atau yang mengajari linnasi kepada manusia bihalihi dengan sikapnya pemakolih dan perkataannya. Jadi ketika Jibril bertanya kepada Nabi kondisi dia seperti apa, pakaiannya putih, terus rambutnya klimis, rapi, sikapnya sopan, gaya bicaranya sopan, duduknya sopan. Nah, itu jadiin standar kalau ketemu ulama, ketemu orang penting, ketemu raja tuh ya begitu caranya gitu. Jibril tuh ngajarin kita gimana cara atau bagaimana cara menghadap ya, atau etika atau akhlak ketika kita berhadapan dengan ulama, orang penting atau raja, pejabat. Seperti itu ya. Saya kira cukup untuk kajian matan ya. Sekarang kita masuk kajian sanadnya ya. Sanadnya. Oke, di sini ada saya oret-oreti coret-coretan saya. Karena Irba'in Nawawi ini tidak disebutkan sanadnya, sebagai pembelajar hadis kita harus berusaha memunculkan sanadnya ya, supaya kita sedikit-sedikit belajar tentang sanad hadis. Nah, mukhrijul hadisnya atau mukharijnya itu Imam Muslim bil Hajjaj ya, yang punya Sahih Muslim ya.
Ya, dia menerima hadis dari gurunya. Abu Khaisamah. Abu Khaisamata Zuhairu bin Harb. Abu Khaisamah ya. Ini Abu Khaisamah itu kunyah ya. Namanya itu Zuhair bin Harb. Abu Khaisamah itu kunyah. Nama aslinya Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ini rawi thiqat sabat. Masuk tabaqat 10. Nah, ini salah satu guru utamanya Imam Muslim ya. Jadi Imam Muslim itu banyak sekali meriwayatkan hadis dari Zuhair bin Harb ini atau Abu Khaisamah ini, Khaisamah ini. Imam Muslim ini sangat lebih dari 1000 hadis ya. Wiyalahu muslimun aksaru min alfi hadisin. Jadi Imam Muslim ini meriwayatkan hadis dari Abu Khaisamah atau Zuhair bin Harb ini lebih dari 1000 hadis ya. Nah, Abu Khaisamah atau Zuhair bin Harb ini meriwayatkan hadis dari Waqi bin Jarrah. Waqi bin Jarrah ini itu rawinya Siqat Hafid Abid. Oh, keren ini. Udah Siqat Hafid ya. Berarti Hafizul Hadis, Abid juga. Al-Ibadah, Tabaqah ke-9. Waqi meriwayatkan dari Kahmash bin Al-Hasan Al-Qaisi At-Tamimi Al-Hanafi ya. Ini Siqat juga rawinya Tabaqah ke-5. Berarti ini tabi'in kecil ya. Oh, terus Kahmash meriwayatkan dari Ubaidullah bin Buraidah Al-Aslami. Ubaidullah bin Buraidah Al-Aslami ini thiqah. Tabaqah ke-3. Berarti tabi'in pertengahan ya. Nah, Ubaidullah ini meriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar Al-Basri. Thiqah, fasih ya. Karena irsal. Kadang juga dia meriwayatkan hadis mursal ya maksudnya. Ini berarti masukkan tabaqat kedua ya. Golongan tabi'in senior. Nah, ini Yahya bin Ya'mar ini meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab ya. Sahabat. Tabaqah pertama kalau sahabat ya. Ahadul mukatsirina minas sahabat. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis selain Abu Hurairah dan Siti Aisyah ya. Wa kana min asyadin nasi ittiba'an lil asar. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar juga orang yang sangat memperhatikan banget tentang asar ya, hadis dan perilaku Nabi. Jadi kalau Nabi melakukan apa, hadis berkata apa, itu diikuti ya hampir persis banget ya. Apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi ucapkan itu diikuti banget sama Sayyidina Abdullah bin Umar. Paling berusaha memiripkan diri perilaku dan apa tingkah kesehariannya dengan Nabi. Terus diantaranya Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini meriwayatkan hadis ini dari bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin ya, sahabat. Jadi ini sanad hadisnya ya. Berapa? Dari Imam Muslim ke Abu Khaisamah, dari Waqi, dari Kahmash, dari Abdullah bin Ubaidullah bin Zubraidah, dari Yahya bin Ya'mar, terus dari sahabat Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab ini. Rantai sanadnya nih ya. Rawinya siqah semua. Aman. Nah, selain dari jalurnya Abu Khaisam atau Zuhair bin Harb, Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ubaidullah bin Mu'az Al-Anbari ya. Rawinya siqat hafiz. Keren ya, siqat hafiz. Hafiz hadis ya. Nah, Ubaidullah ini meriwayatkan dari bapaknya yaitu Mu'az bin Mu'az Al-Anbari. Nah, Mu'az bin Al-Anbari meriwayatkan dari Kahmash. Nah, ini berarti
bedanya di sini dua syah ini. Ya, dua sanad ini beda di sini. Nah, setelah ini ketemunya sama. Muaz bin Muaz juga meriwayatkan dari Kahmas. Nah, terus ke atasnya sama. Kahmas dari Ubaidullah bin Buraidah, ketemu lagi dari Yahya bin Ya'mar Al-Basri, kemudian ketemu dari Sahabat Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab. Jadi dua. Jadi ini mutabi ya. Mutabi itu jalur sanad lain dari sanad yang hadisnya kita sebutkan. Nah, tapi selain di Sahih Muslim juga mutabinya banyak, ada di Imam Ahmad, ada di mana tadi itu? Ya kitab-kitab yang lain juga sama yang dari Umar bin Khattab ini. Selain dari riwayat Imam Muslim, mutabinya juga banyak. Ada juga syawahid. Nah, syawahid itu yang maknanya sama dengan hadisnya mirip-mirip seperti ini. Sama ya, hadisnya sama. Riwayat bil makna ya. Tapi dia dari sahabat Abu Hurairah. Bukan dari sahabat Umar. Jalurnya dari sahabat Abu Hurairah, itu di Imam Bukhari. Jadi kalau dia masih satu sumber dari sahabat Umar, kalau ada dari jalur lain tapi masih satu sumber dari satu sahabat, itu namanya mutabe ya. Tapi kalau hadis itu diriwayatkan dari sahabat yang berbeda, tapi hadisnya itu sama, itu disebut syahid. Kalau banyak berarti syawahid. Kalau satu hadis yang jadi syahidnya, yang jadi penguatnya disebut syahid. Tapi kalau syahidnya banyak, ini juga banyak nih syahidnya. Syahidnya banyak, mutabatnya banyak. Makanya hadis ini kuat. Dari jalur manapun kuat. Ya, saya kira cukup ya untuk uraian sanad hadisnya seperti ini. Ya, semudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.